Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat mengagetkan, tapi juga menarik, teman-teman. Di mana Bung Rasman membocorkan sebuah informasi yang sangat penting bagi kita semua, bahwa Dumatno Budi Utomo, orang yang selama ini dituding bahwa fotonya lah yang berada di ijazah Pak Jokowi, ternyata sudah berencana akan melaporkan Roy Suryo. Waduh, ini laporan kepada Roy Suryo udah banyak banget di Polda, tapi kok orang ini belum dibui-bui gitu. Capek kita ngeliat orang ini, iya nggak sih teman-teman? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana terjadi debat panas antara Bapak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, melawan Refli Harun, penasihat hukum dari teroris. Sampai tunjuk-tunjukkan, sampai Pak Arianto sedikit emosi, Refli Harun juga agak kesel gitu ya kan. Nah, pokoknya seru banget teman-teman. Nah, tapi penasihat hukum Bapak Jokowi, yakni Prof. Firmanto, juga ikut debat panas dengan kuasa hukum Roy Suryo, yakni Abdul Ghafur Sangaji. Wah, ini tunjuk-tunjukkan juga teman-teman. Sampai ada serangan pribadi kepada Prof. Firmanto. Wah, ini tidak etis sih teman-teman ya. Nah, terakhir, saya punya informasi yang tidak kalah pentingnya, bahwa Bapak Joko Widodo diduga katanya mau menjadi atau akan diangkat menjadi Watimpres Pak Prabowo. Dan di berbagai survei, Pak Jokowi ini mengalahkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi masyarakat lebih setuju bahwa Pak Jokowi menjadi Watimpres. Waduh. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Satu. Yang kedua, saya sudah ketemu dengan Pak Dumatno Budi Utomo. Itu bulan lalu, Bang. Dumatno, Bang ya. Yang disebut-sebut katanya foto beliau. Budi Utomo. Ya. Kami ketemu di satu tempat. Beliau sampaikan ke saya kaget, Pak tolong buka masker. Dibuka masker, saya cocokkan. Terus saya tanya, itu foto Bapak nggak yang di ijazah Pak Jokowi? Dia bilang 100% bukan saya. Dan saya sedang mempersiapkan untuk melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu bahasa dia. Laporkan aja. Saya hanya menyampaikan, Bang. Mau Yang kedua, dilaporkan lagi. kita ini kan orang hukum dan orang cerdas semua ini. Boleh, nanti saya tambahkan lagi yang terakhir yang bahaya ya. Ini banyak soalnya. Katanya banyak bukti diperiksa. Sebenarnya ini kasus apa? Sepenting itukah begitu banyak saksi yang diperiksa? Ya, tentu ini penting karena ini menyangkut hak asasi manusia. Ya. Kemudian kalau dibilang tadi pendalaman terhadap saksi ahli dan sebagainya gitu ya. Ya menurut saya kan nggak semuanya bisa kita lihat. Itu kan domainnya jaksa dan daripada penyidik. Jadi ya kalau nanti dibilang ya kurang ini kurang itu sedikit-sedikit ya, nanti tiba-tiba terima komplain. Maksudnya wah ini artinya abuse. menurut Anda jaksa ini kerjanya serius? Menurut saya iya. Hati-hati dan serius. Karena dari awal, dari mulai dia melakukan penyidikan, udah dikirim kok. Jaksanya hati-hati, penyidiknya enggak. Sudah dikirim juga SPDP, melibatkan jaksa juga kok. Pada saat penetapan tersangka pun diupdate juga kok ke mereka, gitu loh. Sehingga maksud saya ini dikawal, ini dikawal. Dan ketika ini dikawal dan masih ada yang kurang dilengkapi dan sebagainya, sehingga untuk mempermudah nanti dalam persidangan, penuntutan dan sebagainya, maka diperlukan tambahan-tambahan. Karena angle-nya akan berbeda. Saya seperti itu. interupsi ya. Iya, silakan, Mas Refli. Saya mengemukakan satu fakta yang aneh. Apa faktanya, Bang? Kita mengajukan saksi dan ahli sekitar bulan Desember setelah gelar perkara khusus. Silakan ajukan saksi dan ahli. Pada tanggal 13 Januari itu berkas dikirimkan ke kejaksaan. Tahu nggak? Pada tanggal 14 Januari, sehari setelah dikirim berkas, kita diundang untuk pemeriksaan saksi dan ahli kita pada tanggal 20 Januari. Anda bilang itu profesional. Oke, kita akan coba bahas itu, Bang. Apakah memang harusnya yang proses yang selama ini ada yang berjalan dilanggar. Enggak, harusnya. Tetaplah di Tidak ada yang dilanggar. Yang bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau profesional itu adalah orang yang profesional. Betul. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Pak Refli mengatakan secara logika bahwa itu terlihat tidak profesional. Karena praktek yang praktek pendidikannya apa, Pak? Nggak usah tanya. Bapak pendidikannya apa, Pak? Oke. Nggak usah tanya. Lu aja pakar hukum tata negara. Tidak profesional. Iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional. Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak pernah menjadi penyidik nggak?
Ya, Bapak Mengenal. pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, Oke. profesional ahli pidana. Ahli Kalau pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berarti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana Hah? bisa Anda ditunjuk Di menjadi antara ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang Refli penasihat itu ahli kan Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the Hukum time. tata negara dia. Anda, Oke. Anda martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya, Oke. Tetapi Apa? jangan untuk di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Oke, Saya bisa baik. sampai sama Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? membukakan bukti Baik, bahwa dulu, Anda tahan. penasihat Saya Kapolri penasihat kan. ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan dulu. Kapolri apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Bang, kita Fungsi kita saya kita adalah membela berpihak kepada rakyat. Bukan, Oke. Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, Oke, Anda video-video adalah Pak Anda. Refli, provokator. Pak Refli, Hah? boleh Kocak. sebentar dulu. Iya kan? Kalau Saya Anda mau nuduh minta- saya gitu, saya mau boleh minta menuduh pendapat Anda dari kok. Bang Firman. Tuduh Oke, apa? kita tahan Anda mau dulu. nuduh apa saya? Kita tahan Mau dulu, nuduh Bang apa? Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda membohongi Provokator, rakyat. Refli Anda yang provokator. membohongi rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan pidana. Anda. Dengan Oke. jabatan Anda memalukan. Baik, Bawa kita nama fokus penasihat dulu. ahli Panas Kapolri. sekali. Sebagai ya kan? pakar. Anda memalukan. Kita fokus ke Memalukan kasusnya sebagai dulu. Saya mau Institusi dari Bang Firman. Polri di bawah Anda Pendapat memalukan. Ya kalau menurut kami P19 Mau apa? itu biasa. Dan kalaupun tadi dibilang bahwa baru 1 hari dan sebagainya, tidak ada yang dilanggar juga. Mau nanti disampaikan di persidangan pun diperbolehkan. Jangankan 1 hari, disampaikan di persidangan pun boleh. Kita mau nambah saksi, ada charge dan sebagainya dong, boleh-boleh aja. Itu loh. Jadi ingin saya sampaikan itu. Jadi persoalan P19 ini menurut saya nanti kan jaksa yang akan mengambil alih persoalan ini. Maka jaksa harus meneliti. Baik. Karena dia meneliti, maka menurut dia, oh ini kurang poles ini kurang poles itu. Menurut saya biasa-biasa saja. Kita nggak perlu kita kayak udah berapa tadi 722 saksi ahli dan 100 sekian saksi, nggak ke situ. Pokoknya jaksa melihat, oh nampaknya ada yang kurang, harus didalamin. Dalam rangka nanti kami membuat tuntutan. Dan oleh karena itu nanti beliau, jaksa nanti akan tampil di persidangan. Oke, saya mau dengar. interupsi. Baik, saya mau dengar Interupsi, masalah. ya, Silakan, interupsi Bang. ya. Oke. Saya mau interupsi tapi nggak enak. Udah, teman Bang saya aja Sang Haji dulu. interupsinya. Kita Iya. dengarkan Bang Sang Haji. Silakan, Pak. Ini kan pihak pelapor ya. Iya, Pelaporlah yang membuka perkara ini di tidak layak. Tidak setuju tidak saya layak, sama mengatakan layak. seperti itu. Karena ini kan sudah sangat terang benderang. Oke. terangnya di Semua mana, orang benderangnya di mengawasi. mana, interupsi. Kan begitu. Terangnya di mana, Banyak benderangnya di kali mana. bola dulu Sudah Gofur nih, ya kan? disampaikan. Teman-teman minta gelar khusus diberikan. Oke. Nah, itu prosedur. Loh, itu hal yang beda, itu hal prosedural. Itu bukan hal material, ini Iya. berkaitan dengan berkas loh. Saya sepakat Kita bicara dengan substansi, kedua teman substansi. saya ini, mereka positive thinking terhadap jaksa P19. Oke. Benar, saya juga sama. Oke, jadi dua-duanya setuju. Artinya Baik. P19 Bukan ini, positif thinking karena jaksa- penyidiknya tidak profesional gitu loh. Artinya saya melihatnya kalau itu saya nggak sepakat. Oke. Artinya kita tidak Penyidiknya boleh menilai itu orang seperti mengada-ada. itu. Oke. Nggak boleh. Gitu. Kita melihatnya adalah bahwa jaksa yang akan nanti membawa ini ke persidangan memerlukan hal-hal lebih lanjut dan disampaikanlah. Tadi saya sudah sampaikan apa yang diperlukannya tentu antara jaksa dan penyidik. Tidak dibahas di sini. Oke. Kan gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana apa yang bagus, ya karena sudah dilimpahkan, diperiksa. Interupsi. Oke. Gitu. Jadi saya rasa itu aja lebih gampang. Bang Nah, Sang Haji, dengan Interupsi. dikembalikannya Masalah berkas ini, Bang, Ini kan perselisihan, perspektif ya silakan aja. Seru ini banget kan ya. perspektif Di pengadilan, pelapor. gitu. buktikan di pengadilan. Ya, Baik. Mbak Aya gini, ini kan perspektif pelapor. Seharusnya pelapor ketika membawa perkara ini kepada penyidik harus sudah bisa meyakinkan penyidik. Sudah. Dan pada Makanya saat tersangkanya meyakinkan ada. penyidik itu, pada saat limpah berkas tahap Penyelidikannya 1, naik ke tidak penyidikan. perlu terlalu Gitu. banyak petunjuk. Oke, sebentar saya punya Tapi ini kan pertanyaan, Bang. petunjuknya Dengan banyak. dikembalikannya berkas ini, otomatis kasus ini akan semakin panjang. Oh, panjang Anda, dong. Anda tidak apa-apa, tim Anda. Karena gini, Oke. penyidik berdasarkan pasal 61 ayat 3 ya, penyidik hanya punya batas waktu 14 hari untuk melengkapi berkas perkara ini. Ya. Oke. Begitu pelimpahan berkas perkara ini tidak dilakukan oleh penyidik dalam tenggang waktu 14 hari berdasarkan KUHP yang baru, maka penuntut umum atau jaksa peneliti bisa Interupsi. memberikan Baik, saya mau bisa tanya memberikan Pak Reno. bisa memberikan Terlalu dini pendapat. ditarik Pak, seperti kalau tidak itu. salah, Pak Reno Terlalu pernah dini. mengatakan bahwa Singkat, harusnya Prof. batas Firmanto, waktu singkat. tidak Ayat begitu 3 belum. panjang, Bunyinya 2 apa bulan coba, Bang? saja,
Harusnya Nggak, sudah Abang bisa baca dulu selesai. baru bisa berkomentar. Nggak Baik. bisa begitu Abang baca karena dulu. saudara Sebentar. belum ada keluar seperti apa udah dijudge. Baik, Loh, baik. bukan. Sebentar Bapak, Tidak kita bisa akan... ini itu nggak bisa. Saya Ketentuan hukum fokusnya acara ke Pak adalah Arianto terlebih dahulu, 14 hari Bapak. setelah penyidik Saya menerima sepakat, P19 maka harus merampungkan itu berkas perkara. dibahas. Oke, Itu baik. ketentuan Tahan hukum dulu. Memerlukan pasal pendalaman. Saya 61 sepakat ayat seperti 3. Abang. Oke, kita tahan Jadi, dulu. Anda Fokus jangan saya. berbicara Kita tanpa masih menyandarkan ada pada segmen norma berikutnya, Pusing Bapak. host saya kan, Kita masih pusing ada host saya segmen kan. berikutnya. Lihat aja lah nanti Pertanyaan lah. saya mau ke Pak Arianto berdasarkan dulu ya. hukum. Kita lihat lah. Saya mau fokus ke Pak Arianto. Kalau Kata Pak Arianto, saya interupsi. Kasus ini seharusnya tidak begitu lama. Kita lihat aja nanti. Kan terbuka nanti di persidangan. Ini kan terbuka untuk umum. Ya kita lihat nanti. Kita exercise. No. Interupsi. Mana yang ingin disampaikan? Silakan aja. Interupsi. Oke, No, oke. no. Kita Baik. akan buktikan. Interupsi. Oke, Gitu. oke, Interupsi, silakan. ya. Silakan Begini. Mas Haji. Ya. Terhadap pengenaan pasal-pasal yang menjadi dasar penetapan tersangka, menurut saya justru dengan P19 ini setelah dikaji oleh jaksa peneliti, justru mengarah kepada tidak adanya satu keyakinan jaksa terhadap terpenuhinya unsur-unsur delik. Ya, unsur tindak pidananya menurut jaksa belum terpenuhi. Oke. Sehingga kemudian di P19. Kan intinya kan itu. P19 itu kan karena berkasnya belum lengkap. Saya boleh Kenapa interupsi berkasnya nggak belum mengenai lengkap? itu? Karena Oke. belum bisa di P21 kan. Saya mau Ketika di interupsi, P21 boleh nggak? maka berkas perkara itu lengkap. Oke, Sebentar. jangan Boleh dulu. interupsi. Sebentar. Saya terus Saya sebentar. kasih sedikit Sebentar dulu, saja. karena ini berkenaan dengan ini. Dengan Karena P19, jaksa oke, sudah silakan. jaksa sudah ikut tidak P19. Jaksa dari mulai ini dia penyidikan, penetapan tersangka, SPDP itu ikut. Oke. Dan pemilihan pasal-pasal yang disampaikan mereka tahu. Interupsi. Keterlibatan jaksa Mengenai hal ini itu. sekarang melakukan ada sebuah hal-hal edit yang yang menyatakan kurang. seolah-olah data itu Tadi saya otentik. bilang itu domain jaksa dan Jangan polisi. mengaburkan, jangan Bagaimana mengaburkan nanti penegakan dilengkapin. hukum. Oke, Ini baik. Karena nanti mengaburkan yang penegakan mewakilinya hukum adalah ini. jaksa. Oke, Ini baik, Bang. Penuntutan. seorang profesor, Ini kayak pra-penuntutan. tetapi Pra-penuntutan. tidak Baik, Mas memahami. Haji, ini domainnya Wah, adalah pribadi, profesor, pribadi tetapi tidak nih. memahami cara bekerja hukum pidana. Ini repot Wah, ini. pribadi Oke, bisa nih. Anda Keterlibatan jaksa dalam Oke. pra penuntutan itu Saya tidak sebentar berharap dulu, tidak memeriksa tidak berkas. ada personal di sini. Keterlibatan good jaksa point, peneliti good dalam point. tahap pra penuntutan. Saya intervensi sama beliau itu nih. hanya Mbak, satu. Oke. Saya intervensi Itu- nih. oke. Saya Itu intervensi. hanya Saya nggak satu. sepakat Oke. dengan omongan dia Meneliti nih. berkas perkara ketika berkas Macam perkara udah paling sudah jago dikirimkan. aja. Jadi sebelum Nggak boleh berkas kayak gitu. perkara Nggak boleh sebelum kayak dikirimkan, begitu. Bang itu Firman. tidak Nggak ada boleh peran kayak jaksa di begitu. situ. Nggak boleh kayak begitu Anda ngomong. salah. Kita fokus di Tidak kasus ada boleh peran kayak jaksa di begitu. situ. Nggak Ada bisa. koordinasi, Nggak ada. bisa. Ya. Namanya koordinasi permulaan Iya, ada. oke. tapi tidak Tetapi jaksa intervensi. tidak pernah melihat berkas perkara. Tidak Ini Ingat itu. namanya pra penuntutan. Nanti Ini gini, namanya pra saya penuntutan. pra penuntutan Ngerti itu tahu nggak? artinya apa? Ya, maka Saya tanya Anda, pra penuntutan artinya apa? Untuk penuntutan lebih lengkapnya. Pra penuntutan itu artinya kewenangan jaksa untuk meneliti berkas Betul. perkara. Ya, itu yang dikatakan. Jadi ketika berkas Diteliti. perkara belum Saya dikirimkan sampaikan dia teliti. kepada jaksa, Jadi itu Anda belum juga harus dilakukan tahu. Seru penelitian banget berkas ya. perkara gimana Ini sih? diteliti oleh Ini jaksa. profesor kok nggak paham Ada hukum pidana, hal cara yang bekerja diperlukan hukum pidana. ditambahkan. Oke. Dan Wah, itu ini domainnya kacau ini. adalah- Domainnya. Oke, Inilah baik. inilah Saya cara salahin kerjanya dia Pak. kok. Oke, baik. Timnya Pak Jokowi. Serang begini. pribadi dia loh. Nasihatnya Menjadi Pak urusan Jokowi, personal kuasa di hukumnya sini. mantan Presiden Republik Jangan Indonesia. menjadi urusan Tidak personal. memahami apa itu pra penuntutan dalam Karena KUHP. Oke, baik. apa yang disampaikan Ya, saya setuju. jaksa Pra itu penuntutan diteliti. meneliti berkas Setuju. perkara berdasarkan Domainnya berkas yang adalah- dikirimkan. Jaksa memiliki Dan- kewenangan. Oke. Karena jaksa yang meliding ini nanti. Oke, saya mau tanya ke Karena Pak jaksa Arianto. meneliti berkas perkara, maka Ngotot berdasarkan juga hasil si Abdul penelitian berkas Ghafur, perkara ya. terhadap semua aspek yang diatur dalam hukum acara pidana kita, jaksa menentukan tidak lengkap. Pasal Oke. 35, Makanya pasal dikembalikan 3. pasal 61. Oke. Baca pasal 61 KUHP yang Perlu baru. dilengkapi. Sudah baca belum pasal 61 KUHP yang Oke, baru? baik. Kalau Saya- nggak saya bacain buat Bagaimana Anda profesor. menjelaskannya? Biar baca KUHP yang baru nih. Ada yang kurang ditambahkan. Biar update hukum lah. Saya Jadi mau belum tanya update Pak kan? Arianto sebentar. Kan masih logika KUHP yang Tidak lama. lengkap. Baik. Lepas nggak gitu. Ya, siapa yang mengatakan lepas? Dilengkapin, diteliti karena Baik. beliau lah yang nanti memimpin persidangan ini. Oke, baik, saya akan- Kira-kira oke, baik, Kira-kira saya akan gitu. tanya Prof. Pak Firmanto, Untuk dari nanti tadi saya tidak pembuktiannya. mengatakan bahwa saya tidak pernah Saya sepakat mengatakan loh. bahwa ini lepas. Saya sepakat Oke. loh bahwa ini diteliti oleh jaksa. Saya P19 sepakat. itu Oke. Nggak ada artinya saya bantah. berkas belum lengkap. Tidak ada saya Apanya yang bantah belum loh. lengkap? Berkas perkaranya. Yang saya sampaikan, Berita acara pemeriksaan saksi ini masih meragukan. diminta dilengkapin. Berita acara pemeriksaan ahli masih meragukan. 700 barang bukti belum Panas memberikan loh keyakinan. debatnya. Itu P19. Kayak- Oke. Oke, bagaimana Anda yakin dengan itu, Kayak Bang? bangsa Loh, ngaji kan ngelihat P19 aja. itu kan Emang bangsa Oke, ngaji baik. sudah lihat Coba kita- P19-nya. Oke, Lah kan baik. berdasarkan Itu apa yang bisa. disampaikan oleh Kabid Humas Bagaimana Polda menjelaskan Metro Kita pun nggak Jaya. bisa tahu P19-nya apa. Oke. Gimana sih begitu? Lo Baik, kan coba. udah disampaikan oleh Kabid Humas Bang, Polda mainnya Metro Jaya. penyidik, nggak Baik, Bang. bisa, Perlu nggak pendalaman bisa. terhadap saksi, perlu pendalaman terhadap ahli, Nanti perlu tiba-tiba pendalaman terhadap lengkap, barang bukti. Itu apalagi? resmi loh. Baik, oleh Bang Kabid Humas Firmanto, Polda Metro Bang Jaya. Haji, Lengkap apa sebentar. lagi? Saya mau tanya Wah, Pak Arianto pelapor dulu. sendiri
Kita nggak Sebagai tahu. mantan penyidik, saya mau Kami tanya. yakin Kacau ini. Masih lanjut loh, masih Baik. lanjut loh. Itu Berarti naik apa yang ada Anda tersangka. laporkan di Polda Metro Ditemukan Jaya belum tersangkanya. terbukti ini peristiwa
peristiwa hukumnya belum terang Naik. Oh, benderang. sampai pusing ya kan nggak bisa Pasal 1, menghentikan. pra penuntutan. Oke. Itu artinya kami memberikan bukti yang cukup. Oke. Presiden ke-7 Joko Widodo mendapatkan respon positif dari hasil survei untuk menjadi Ketua DPA atau Watingpres. Sebanyak Watingpres. 81% responden yang disebar di 23 provinsi menilai Jokowi layak menjadi Ketua Watingpres. 81% Survei ini loh. dilakukan dan juga dikeluarkan Rumah Politik Indonesia yang dilakukan sejak 17 hingga 24 Maret 2025. Joko Widodo menempati urutan pertama dari sejumlah tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Ma'ruf Amin, Luhut Binsar Panjaitan hingga Muldoko. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan bahwa pentingnya peran Watingpres untuk membantu mengoptimalkan pembangunan keberlanjutan agenda pemerintah Prabowo Gibran. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan seiring menguatnya isu reshuffle Kabinet Jilid kelima yang disebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Ya kan? Nama Jokowi disebut kemungkinan masuk dalam struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Lembaga ini memiliki fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik atas permintaan maupun atas inisiatif sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wah, Nomor panas 19 lah ini Tahun saya tidur 2006. kawan-kawan ini kan, Roy Suryo Direktur kawan-kawan. Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, seperti dilansir dari Tribun Medan, menilai wacana penempatan Jokowi di Watingpres lebih mencerminkan penguatan formal atas hubungan politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo. Agung menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Dalam proses tersebut, dinamika keluar masuknya pejabat dinilai sebagai hal wajar demi memastikan keseimbangan dan efektivitas pemerintahan. Ia juga menilai apabila Jokowi benar ditunjuk sebagai anggota Watingpres, langkah itu dapat dipahami sebagai upaya memformalkan relasi politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang. Poros Penataan Solo dan ini Istana dinilai penting Hambalang. untuk Iya, iya, menjaga iya. stabilitas serta kenyamanan antar poros, kekuatan politik dalam pemerintahan. Terkait peluang Jokowi menerima jabatan tersebut, Agung menilai kemungkinannya cukup terbuka. Dari sudut pandang Jokowi, posisi Watingpres justru dapat memperkuat sekaligus mengukuhkan hubungan politiknya dengan Presiden Prabowo dalam kerangka resmi kenegaraan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Lagi-lagi ada orang mau melaporkan Roy Suryo, yakni Dumatno Budi Utomo. Mau dilaporkan. Sudah berapa laporan tuh kepada Roy Suryo? Dari Pak Jokowi, Lecuman dan kawan-kawan ya kan, ada 4 laporan di situ. Ditambah lagi laporan dari siapa? Eli Danetti, ya kan, kuasa hukum dari Egy Sujana. Laporan, waduh udah banyak sekali teman-teman. Tapi orang ini masih bisa bebas-bebas aja ngomong ya. Masih bisa bebas berkeliaran ke TV-TV, menyebarkan hasil penelitian yang tidak jelasnya itu. Hasil penelitian yang tidak tidak berdasarkan objek penelitian yang sah gitu kali ya. Aduh, saya tuh bingung teman-teman. Ayolah polisi, tahan aja orang ini. Capek gitu, masyarakat terpecah terus gara-gara orang ini. Tapi ya walaupun mereka selalu mengatakan Pak Joko yang membuat ini menjadi terpecah, tapi ya itu kan hanya keyakinan mereka teman-teman. Padahal mereka sendiri yang membuat bangsa ini terpecah belah. Dan lagi tadi debat panas antara Bapak Arianto Sutadi melawan Refli Harun. Waduh, panas banget debatnya teman-teman ya. Anda ahli menyesatkan. Anda bukan ahli pidana, Anda ahli hukum tata negara. Ya masuk akal juga sih kata Pak Arianto. Refli Harun kan ini ahli hukum tata negara, bukan ahli hukum pidana. Kok bisa-bisa aja gitu ya kan mengatakan penyidik tidak profesional. Waduh. Sampai dikatain Refli Harun provokator. Wow, luar biasa. Seru banget teman-teman. Ini debat yang sangat seru dan menarik. Apalagi debat antara Prof Firmanto, penasihat hukum dari Pak Jokowi, melawan Abdul Gofur. Waduh, sampai Abdul Gofur nyerang pribadi loh. Kok bisa-bisanya Anda nyerang pribadi? Kok bisa-bisanya Anda mengatakan ini Prof tapi nggak ngerti ini nggak? Aduh, inilah kebiasaan orang-orang ini. Mirip semua kebiasaannya. Kebiasaannya penasihat hukumnya, si Abdul Gofur, si Ahmad Kocinudin, si Refli Harun, ya selalu menyerang pribadi gitu. Tadi Pak Arianto dikatain, Anda lulusan apa? Anda lulusan apa? Ya ngapain Anda nanyain Pak Arianto lulusan apa? Orang dia sudah puluhan tahun jadi penyidik.
Anda lulusan apa? Lulusan, aduh ini orang gimana teman-teman? Saya juga bingung ngelihatnya. Tapi gimana perasaan kalian melihat Pak Jokowi muncul lagi isunya akan diangkat menjadi Watimpres? Waduh, pasti bakal ada yang gak senang gitu ya kan di lingkaran Pak Prabowo kalau Pak Jokowi jadi Watimpres. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Kayaknya iya deh ya. Aduh, siapa kira-kira teman-teman? Tapi tadi hasil surveinya luar biasa, 81% loh. Mengalahkan Pak Maruf Amin, mengalahkan Luhut, mengalahkan Pak SBY, mengalahkan Muldoko dan lain sebagainya. Tapi ya memang itu menandakan bahwa Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat, teman-teman. Ini luar biasa. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Kira-kira gimana ya kalau Pak Jokowi jadi Watimpres? Bakal banyak yang kepanasan gak sih? Yang kepanasan, saya di DCS pasti kepanasan. Purnawirawan TNI yang ingin memakzulkan Gibran pasti kepanasan. Purnawirawan Polri yang selalu melawan dan mengkritik dan merendahkan Pak Jokowi juga akan kepanasan. Apalagi Roy Suryo CS pasti bakal kebakaran jenggot. Aduh, oke lah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.